kalian akan datang di Mbak Abbas, akan datang di Mbak Abbas 10 November menunggu Mbak Abbas. Kata Mbak Hashim, nanti dulu, sebelum Mbak Abbas datang jangan dulu. Makanya ada yang mengatakan, saya dapat cerita, nggak tahu itu verifikasinya betul apa tidak, tapi dulu itu Mbak Abbas itu menginginkan penyerangan itu tanggal 9 Agustus pada waktu itu, karena pada waktu itu kan Bung Karno dengan Pak Dirman nggak berani melawan sekutu. Kemudian Mbak Hashim juga sama, menunggu Mbak Abbas. Kata Mbak Abbas tanggal 9 karena NU sama 9. Rupanya Mbak Abbas itu terlambat. Begitu datang baru tanggal malam 10. Mbak Abbas kaget loh, kok belum ada penyerangan? Kata Mbak Hashim loh, penyerangannya bertahu yang ribut. Akhirnya alhamdulillah Mbak Abbas datang. Udah itu beberapa namanya ada ribuan orang. Itu hanya salaman tempel. Udah salaman tempel sama saya. Allah. Itu kesaksian dari Mbah Muntaha Kalibeber. Wonosobo mengatakan, Gus, saya hanya nempel dengan itunya Mbak Abbas, tapi ketika saya melempar itu yang namanya orang sekutu lawan termasuk juga pesawat. Subhanallah, batunya tidak datang tapi meledak. Ini berlaku di perang Badar, perang Uhud. Wa ma ramaita id ramaita walakin ramallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat, kalian tahu dia ketika kalian melempar busur pada kalian, ketika kalian melempar tombak kalian, semua musuh tumbang. Tumbangnya mereka bukan karena tombak kalian, bukan karena busur pada kalian. Sebelum busur pada kalian datang sudah saya matikan. Sebelum tombaknya itu datang sudah saya matikan. Kalian lempar nggak nyampe tombaknya, tapi saya matikan semua. Wa ma ramaita id ramaita. Sebetulnya yang melempar ke bunuh mereka adalah Allah, dan itu berlaku pada waktu 10 November karomah dari Mbak Abbas. Akan kita siaran nanti ke Abah Fuad dengan Mbak Abbas. Maka luruskan niat kalian supaya kalian jangan tumbang di tengah jalan, supaya kalian jangan tumbang di tengah perjuangan. Sekarang banyak tumbang. Mungkin ada orang yang kelihatannya adalah mujahidin, mungkin ada orang yang kelihatannya mukhlisin, berjuang demi bela kasabilillah. Siapa tahu di hatinya enggak benar. Innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang namanya sir itu qabla al-khata, sebelum hati terdetak Allah sudah tahu. Zikir sir menurut Toreko Naqsabandiyah itu fauqal qalb. Zikir lisan, zikir nafas, zikir qalbi, di atas zikir qalbi, zikir sir. Sebelum hati bertindak Allah sudah mendeteksi. Maka perjuangan ini adalah perjuangan hati nurani. Jaga hati kalian, jaga hati kalian. Buang itu perasaan hati yang merasa lebih daripada orang lain. Jangan merasa lebih berjasa daripada orang lain. Saya pernah ditanya, Gus, itu pengorbanan jenengan kok banyak, kenapa? Ya kalau ada pelantikan apakah panjenengan? Ya dulu saya bukan kata-kata yang namanya PWI belum ada uangnya. Gampang sebenarnya. Itu bukan pengorbanan saya, tapi itu adalah konsekuensi saya. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di ini, tidak. Ini adalah pergerakan Mbah Hashim Asy'ari, pergerakannya Mbah Abbas. Mbah Hashim Asy'ari asal saka Demak. Kula Mbah Syarif Hidayatullah sederenge teng sapa teng Demak riyin. Jombang Demak, Cirebon Demak, muncul di Maharor Demak. Nyambung kali Lasem ki Ubedillah Tamak Lasem. Nyambung boten? Nyambung boten? Masih ragu-ragu. Wa fi raibihim yataraddadun. Wis ragu-ragu, bingung sisan. Adanya gonjang ganjing Nahdlatul Ulama, saya minta kepada kalian mendoakannya. Kita jangan komentar apa-apa tentang masalah itu. Kita sebagai PWI doakan Nahdlatul Ulama supaya memberikan solusi yang baik. Supaya orang-orang yang jahat di Nahdlatul Ulama dieliminir oleh Allah. Supaya orang-orang yang zalim di Nahdlatul Ulama di kepengurusan NU dikeluarkan oleh Allah. Wa ashghilil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim. Keluarkan kami dari golongan mereka yang kira-kira selamat.
Di antaranya kita semua PWI Laskar Sabilillah, warga NU mendirikan pergerakan PWI wa akhrijna min bainihim salimin. Ternyata di pengurus NU juga masih banyak orang-orang yang zalim, yang tidak mau memperjuangkan Nahdlatul Ulama, yang hanya memperjuangkan diri sendiri, yang hanya berkutat berbicara kelompok dan dirinya. Mana NU-nya? Makanya karomah membahas bisa hilang itu. Mudah-mudahan semuanya nempel di kita semua sebagai warga. Maka dari itu saudara, kita setelah itu silahkan kalian, kalau kalian suka mampu kalian jangan, karena ini adalah maqamul riyadhah. Ada orang nyuwun sewu, ada orang ada punya masalah. Saya bilang udah coba panjenengan di sini aja ngopi aja, 4 hari 4 malam sampai subuh tidur. Alhamdulillah. Banyak akhirnya rezekinya ada itu untuk riyadhah, zikir kepada Allah, sholat di sini. Karena ini tanah sudah dikuasai 12 tahun. Buntet itu dikuasai 12 tahun. Maka dulu kalau ketika menginjak buntet saja harus hati-hati. Dulu ada orang ustadz yang sombong. Begitu masuk di tumpang tengah buntet, di situ ada sorbannya Mbak Abbas. Begitu masuk langsung dia jadi orang gila. Itu kiai ditangkap, lari-lari ditangkap, keluarkan dari tumpang tengah, sadar lagi, masuk lagi, gila lagi, keluarkan, sadar lagi. Dia nggak benar. Ternyata apa? Ada hati niat yang nggak bagus. Saudara, panjenengan nanti siarah ke Abbas, jangan tinggalkan para ulama, para kiai. Ini adalah perjuangan beliau. Ini adalah amanat Mbah Syarif Hidayatullah, amanat Wali Songo, menegakkan, meluruskan silsilah para ulama dan makam para ulama yang telah dirusak oleh orang-orang lain. Maka dari itu saudara, saya minta panjenengan hilangkan perasaan hati merasa lebih daripada orang lain. Hilangkan perasaan hati merasa lebih punya otoritas daripada orang lain semuanya. Hilangkan mata kalian memandang orang, merendahkan orang. Memandang orang lebih rendah daripada kalian. Hilangkan mata kalian. Kalau memang pengen kalian berjuang di PWI Laskar Sabilillah, saya sebagai ketua umum tidak merasa saya ketua umum. Tapi ketika ada segala sesuatu, saya musyawarahkan. Nanti dulu, saya musyawarah dulu. Walaupun saya berhak memutuskan, saya musyawarah dulu. Gusti Allah menciptakan kuping dua, Gusti Allah menciptakan mata dua, Gusti Allah menciptakan pikiran dan akal. Saya bilang saya musyawarah, saya tidak lupa musyawarah, saya tidak pernah memutuskan sendiri. Saya harapkan semuanya seperti itu. Ingat, ketika seumpama di perjalanan nanti ada yang tumbang, di perjalanan perjuangan PWI Laskar Sabilillah itu ternyata ada yang tumbang, kalian jangan merasa kehilangan, biarkan. Itu adalah filter dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ketika Allah menghapus ayat, ketika Allah kemudian menghapus ayat atau menganulir ayat, itu berarti Allah akan menggantinya yang minimal sama, kadang-kadang lebih baik daripada itu. Makanya inilah perjuangan daripada PWI Laskar Sabilillah. Nuhun sewu, kula muslimin mugi-mugi wonten manfaatipun faedahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada ketum kita yang kita hormati.